Selesai mengatasi hal itu, rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Di sini perjalanan mereka lagi-lagi terhalang oleh bongkahan batu. Oleh karena itu, Qin Li mengajak salah satu pasukan untuk memeriksa jalan mana yang akan mereka lewati. Setelah berada di atas gunung, mereka pun melihat ada sebuah perkampungan berharap dapat mencari informasi dari kampung tersebut. Ternyata Qin Li berniat menjebak Liang. Terlihat seorang pemuda yang bernama Goyu menghampiri mereka. Ia adalah teman masa kecilnya Qin Li berasal dari suku Go. Mereka berdua menyerang Liang hingga tidak sadarkan diri. Disinilah Qin Li kembali ke rombongan Xi dan Ting Yu. Ia menceritakan kebohongan kepada mereka bahwa Tuan Liang telah dimakan oleh hewan itu. Akan tetapi ia tersipu malu karena Tuan Liang tiba-tiba muncul di hadapannya dan membawa Goyu. Ternyata Tuan Liang hanya berpura-pura lemah. Merasa kesal, Ting Yu pun memberikan Qin Li sedikit pelajaran karena telah membohongi dirinya. Qin Li mengatakan bahwa temannya lah yang mengetahui jalan itu. Singkat cerita, mereka pun telah tiba, akan tetapi mereka langsung diserang oleh bayangan hitam. Lalu Ting Yu mengajak Qin Li masuk ke dalam goa. Secara mengejutkan, kekuatan hewan spiritual tidak berdampak kepada mereka berdua. Hanya ada satu cara untuk menyegel hewan tersebut, yaitu dengan meletakkan sebuah kotak segel miliknya di atas batu besar itu. Lalu Qin Li mengambil kotak itu dan menuju ke batu tersebut. Akan tetapi rencana mereka telah disadari oleh hewan pemakan spiritual itu, sehingga Qin Li terkena ilusinya. Namun Ting Yu mampu menyadarkan Qin Li dan bertarung dengan hewan itu. Melihat ada kesempatan, Qin Li langsung meletakkan kotak segel itu, akan tetapi Qin Li menjadi tumbal segel tersebut. Ia tidak bisa keluar dari sana bersama hewan itu. Merasa terdesak, Qin Li pun mengeluarkan kekuatan petirnya, sehingga semua orang terkejut melihat Qin Li yang mampu mengeluarkan kekuatan di level yang tinggi, bahkan melebihi kekuatan Xi dan Ting Yu. Tidak ada pilihan lain, Xi pun berniat mengorbankan dirinya bersama Qin Li demi untuk menyegel hewan itu. Akan tetapi setelah itu mereka berdua tersadar kembali. Di tengah hamparan es, ternyata mereka diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Polly, penguasa wilayah dingin. Terlihat Qin Li dan Goyu menunggangi serigala salju milik Polly untuk kembali ke desa mereka. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Yanxin. Di sini Yanxin mengatakan bahwa Yuxi akan menikah dengan Sang demi menyelamatkan suku Ling atas tuduhan dari suku Du. Mendengar itu, Qin Li langsung tancap gas kembali ke desa. Terlihat Yuxi telah bersedia melaksanakan pernikahan demi menjaga kedamaian di antara suku mereka. Secara bersamaan, Qin Li telah tiba di depan paviliun. Ia langsung menerobos masuk dengan bantuan serigala itu. Ia mampu menyingkirkan pasukan yang menghalangi jalan mereka. Semua orang dibuat terkejut olehnya karena semua orang mengira bahwa Qin Li telah mati. Berbeda dengan ketua suku Ling yang terlihat sangat senang dengan kedatangan Qin Li. Di sini tiba-tiba Sang menyerang Qin Li.
Dengan kekuatan Qin Li yang telah meningkat, pertarungan pun seimbang. Lalu Qin Li menunjukkan sebuah plakat kepada mereka semua. Plakat tersebut berasal dari suku Xuantian. Jika seseorang memegang plakat tersebut, maka orang itu akan ditakuti. Sudah jelas suku Xuantian paling terkuat. Mereka tunduk dan hormat kepada Qin Li. Kini sang diberi pelajaran oleh ayahnya karena telah membunuh Zhu beserta orang-orang suku Yi, serta memfitnah Qin Li sebagai pelakunya. Kemudian Qin Li mengatakan pada semua orang di sana bahwa dirinya lah yang membunuh Zhu, karena ia diperintah oleh ketua suku Du. Mendengar itu orang-orang suku Yi menjadi marah, dan beranggapan bahwa suku Du telah mengkhianati mereka. Di sini Qin Li menemui Yuxi dan mengajaknya pulang ke suku Ling. Akan tetapi Yuxi malah menolaknya dan berkata bahwa ia ingin menyelamatkan suku Ling. Terlebih lagi Yuxi sudah terlanjur kecewa kepada dirinya yang sama sekali tidak peka. Yuxi mengatakan ia mau pulang asalkan Qin Li menikahinya. Jelas jawaban itu membuat Qin Li terpaku dan membisu. Di malam harinya, Sang menemui Qin Li. Ia meminta maaf kepada Qin Li atas perbuatannya. Tapi Qin Li tidak percaya dengan ucapannya Sang karena Sang sangatlah licik. Untuk meyakinkan Qin Li, ia pun bersedia mempertemukan Qin Li dengan seorang master agar Qin Li jauh menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Qin Li memaafkan Sang. Keesokan harinya, Qin Li dipertemukan dengan seorang master yang bernama Master Yao. Dalam ruangan, Qin Li melihat sebuah gambar spiritual yang sama persis dalam mimpinya. Master Yao cukup kagum karena Qin Li dapat memahami gambar spiritual. Kebanyakan anak muda tidak mengetahui gambar tersebut. Lalu Master menyuruh Qin Li untuk mengingat mimpinya itu beserta menggambarkannya. Melihat potensi yang ada dalam diri Qin Li, Master pun menyuruhnya lebih mengingat lagi tentang mimpinya itu, agar Qin Li bisa menjadi orang yang terkuat.